Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kami dari Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2021, kelompok 11 dari kelas B ingin presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Naila Nurhaliza, yang kedua ada Raihan Oktavino, yang ketiga ada saya Erla Nur Muhammad, dan yang keempat ada Parsoruan Andreas Asianto LS. Kelompok kami akan presentasikan tentang ethic engagement in an age of absurdity. Absurditas. Menurut kamus, ketidaktahuan tentang tujuan hidup adalah absurd. Absurd juga dapat dipahami sebagai keadaan di mana orang tidak dapat menetapkan tujuan dan makna dalam hidupnya. Lebih tepatnya, keadaan di mana orang tidak mengerti apa itu hidup dan mengapa orang menjalaninya. Novel The Stranger. The Stranger dimulai dengan salah satu baris paling terkenal dalam sastra modern, dengan judul Ibu meninggal hari ini atau mungkin kemarin. Saya tidak yakin. Reaksi Mersault terhadap kematian ibunya menentukan nada novel ini. Pada pemakamannya, Mersault lebih peduli dengan panasnya kota Aljazair dan mengamati penduduk lanjut usia di panti jompo ibunya daripada fakta ibunya yang telah meninggal. Dia tampaknya tidak memiliki reaksi emosional terhadap kematiannya, atau sama sekali dalam hidupnya. Dia bahkan menghindari waktu berduka yang biasa dan kembali bekerja keesokan harinya. Dia memiliki hubungan romantis dengan seorang wanita bernama Mary. Sementara dia jatuh cinta padanya dan ingin menikah. Dia secara fisik tertarik padanya tetapi tidak memiliki ikatan emosional yang nyata dengan hubungannya itu. Salah satu tetangga Mersault, Salamano, memiliki seekor anjing sakit yang diperlukan dengan kejam. Ketika anjing itu hilang, Salamano tetap putus asa dan berpaling ke Mersault untuk mencari penghiburan. Salamano memberitahu Mersault bahwa tetangga telah berbicara buruk tentang Mersault setelah dia memindahkan ibunya ke panti jompo. Mersault juga berteman dengan seorang pria yang bernama Raymond yang tinggal di gedung apartemen yang sama. Raymond meyakinkan Mersault untuk membantunya dalam rencananya untuk membalas dendam pada pacar Arabnya yang dicurigai Raymond dengan berselingkuh. Raymond menyerang pacarnya, tetapi ketika polisi tiba dan menanyai Mersault, dia beraksi bahwa wanita itu berselingkuh dengan Raymond, dan Raymond tidak didakwa. Tidak lama kemudian, Mersault, Mary, dan Raymond pergi ke pantai untuk mengunjungi salah satu teman Raymond. Sekelompok pria Arab yang tidak disebutkan namanya, termasuk saudara laki-laki mantan pacar Raymond, mengikuti mereka. Orang-orang yang terlibat dalam pertemuan kecil di pantai, tetapi Raymond kemudian berpisah. Kemudian, Mersault berjalan-jalan sendirian di pantai, membawa pistol yang dibawa Raymond ke pantai. Dia memata-matai salah satu pria Arab di pantai. Pria itu tidak bergerak ke arah Mersault, tetapi Mersault melihat pria itu membawa pisau. Mersault menembak mati pria itu, tetapi tampaknya tindakannya lebih disebabkan oleh panas yang menindas di pantai daripada orang lainnya. Mersault dikirim ke penjara. Dia menghabiskan waktu berbulan-bulan menunggu persidangannya, tetapi umumnya tidak terganggu oleh hukuman penjara seumur hidup, di mana dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan hati-hati mengingat barang-barang di apartemennya. Saat persidangan Mersault dimulai, pengacara pembelanya mencoba membantu tetapi kesal karena Mersault tidak menunjukkan penyesalan atas pembunuhan itu. Kenalan Mersault datang untuk bersaksi atas namanya, termasuk Mary, peserta pemakaman ibunya, dan Salamano. Mersault merusak strategi pertahanan dengan tampil ambivalen tentang kasusnya. Penutupan berfokus pada menggambarkan Mersault sebagai pria yang dingin dan tidak berjiwa, dan terpaku pada fakta bahwa Mersault tidak menangis di pemakaman ibunya sebagai bukti karakternya yang tidak dapat ditebus. Mersault dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya, absurditas dalam drama The Stranger. Gambaran absurditas novel ini menceritakan tentang absurditas dalam kehidupan. Peristiwa pertama dalam novel ini sudah menampilkan tagline yang sangat absurd tentang kematian ibu dan tokoh utama.
Tokoh utama tidak terlihat atau menyesal karena meninggal dunia karena peristiwa yang menyedihkan karena pembunuhan, tidak diizinkan untuk memberi pernyataan yang tidak sepaham dengan pengacaranya. Sangat berbeda dari umumnya, pengacaranya justru kadang memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan kasus pembelaan. Sang jaksa dalam novel ini juga bertindak tidak rasional karena mengungkit tragedi tewasnya Ibu Mercy. Selanjutnya, poin penting dalam novel The Stranger. Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena ia berbeda dari orang lain. Jika hal itu terjadi, maka seharusnya setiap manusia memiliki keunikan dan yang orang telah melakukan kesalahan karena mereka tak sama dengan yang lain. Absurditas dalam drama Caligula. Caligula bercerita tentang seorang kaisar muda yang memerintah Roma dengan ambisi dan obsesi di luar akal manusia. Karena ambisinya, ia mengorbankan semua yang dimilikinya, termasuk orang-orang Roma, bahkan kekasihnya sendiri, Drusilla yang juga adalah saudara perempuannya yang diperisterikannya. Sampai suatu hari ada pemberontakan yang tidak tahan dengan kekejamannya. Mereka merencanakan untuk melenyapkan sang kaisar. Di akhir cerita, Caligula meninggal di tangan pemberontak. Selanjutnya, poin penting dalam drama Caligula, cara menggambarkan kehampaan dalam hidup. Tokoh Caligula menggambarkan kehampaan dan kenilihan dalam hidup. Tokoh utama dalam novel ini terlihat kehilangan arah dan tujuan hidup. Ia melakukan hal-hal yang absurd dan tidak logis seperti menikahi perempuan yang masih keluarganya, mencincang manusia, dan hal-hal yang tidak masuk akal lainnya. Poin utama lainnya adalah moral atau uang, di mana kekayaan dan jabatan terkadang bisa membutakan seseorang dan membawanya pada kehampaan bahkan kehancuran hidup. Selanjutnya, cerita singkat novel Sisyphus. Sisyphus yang dikutuk oleh para dewa selama-lamanya untuk berulang kali menggulung batu ke atas bukit hanya untuk menggulungnya sekali lagi setelah ia sampai ke puncak. Sebagai metafora untuk perjuangan berterusan, individu melawan yang penting tidak masuk akal dalam hidup. Sisyphus bunuh diri bukanlah respon yang mungkin. Satu-satunya alternatif adalah memberontak dengan bersukacita dalam tindakan menggulingkan batu ke atas bukit. Kamus lebih berpendapat bahwa dengan penerimaan penuh sukacita perjuangan melawan kekalahan, individu memperoleh definisi dan identitas. Intisari novel The Myth of Sisyphus. Sisyphus mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah pada kekecewaan atau mencoba melarikan diri dari kegagalan, melainkan menerima kegagalan dengan cara yang sama seperti kita menerima pencapaian kita. Dan yang paling penting, tidak peduli berapa banyak kita kalah dalam pencapaian kita tidak boleh mundur sampai kita memenuhi potensi kita. Kamus menggunakan legenda Yunani Sisyphus yang dikutuk oleh para dewa untuk selamanya untuk berulang kali menggulingkan batu ke atas bukit saja, untuk menurunkannya lagi begitu dia mencapai puncak, sebagai metafora untuk perjuangan gigih individu melawan absurditas esensial kehidupan. Dalam filsafat yang absurd, mengacu pada konflik antara kecenderungan manusia untuk mencari nilai dan makna yang melekat dalam hidup dan ketidakmampuan manusia untuk menemukannya. Dalam konteks ini, absurd bukan berarti tidak mungkin secara logika, melainkan tidak mungkin secara manusiawi. Contoh studi kasus, polisi smackdown pendemo, mahasiswa desak Kapolresta Tangerang untuk dicopot. Masa dari Aliansi Mahasiswa Tangerang berunjuk rasa memprotes aksi smackdown polisi terhadap pendemo. Mereka menuntut Kapolresta Tangerang untuk dicopot. Mereka memprotes aksi smackdown terhadap sesama mahasiswa saat aksi di HUT Kabupaten Tangerang pada tanggal 14 bulan 10 2021. Jika kita berdemonstrasi dihadapkan dengan polisi dengan tindakan represif lalu ditangkap, jika kita menyampaikan aspirasi di media online lalu kita dibenturkan dengan UU ITE, kata salah satu mahasiswa menyampaikan aspirasinya. Para mahasiswa ini juga menyampaikan pernyataan sikap tuntutannya. Mereka meminta Kapolresta dicopot dari jabatan dan menyetop setiap tindakan represif dan kriminalisasi terhadap setiap aksi demonstrasi. Pembahasan masalah kebebasan berbicara adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan. Akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian. Dapat diidentifikasikan dengan istilah kebebasan berekspresi yang kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan bukan hanya kepada kebebasan berbicara lisan, akan tetapi pada tindakan pencarian, penerimaan, dan bagian dari informasi atau ide ada apapun yang sedang dipergunakan. Walaupun kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi terkait erat dengan sebuah kebebasan, tetapi berbeda dan tidak terkait dengan konsep kebebasan berpikir atau kebebasan hati nurani.
Kesimpulan, Kamus dalam karya-karyanya menggambarkan manusia absurd sebagai individu yang melawan arus kehidupan yang normal dan biasa. Manusia absurd tidak membuat tuntutan atas dirinya dan tidak hidup di bawah tuntutan orang lain. Terkadang mereka terkesan aneh dan tidak peduli dengan lingkungan, tetapi sebenarnya manusia absurd merasa hampa tanpa Tuhan dan terkadang kelebihan yang ia punya membawanya pada kehampaan dan kehancuran.